my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Nah, belajar apa ya sekarang? Ayo kita ikuti bersama. Ayo, siapa yang tahu apa nama alat ini? Kira-kira untuk apa ya kita harus diukur dengan alat ini? Pintar sekali. Alat ini namanya adalah termograf. Fungsinya untuk mengukur suhu tubuh kita. Saat ini, suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang suhu, cara pengukurannya, serta akibat dari perubahannya dan jenis termometer. Bagaimanakah mengetahui suhu badan? Kita tahu bahwa indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk mengetahui apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal, mari kita lakukan percobaan berikut ya. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kanan kalian di ember yang berisi air hangat dan tangan kiri kalian di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tangan kalian. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tangan kalian ke ember yang berisi air biasa. Lalu, rasakan tingkat panas air itu pada tangan kalian. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kiri kalian? Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Hasil kegiatan penyelidikan kalian menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Tetapi, indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang handal. Kenapa? Karena suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitu pula sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baiklah,
Baik raksa maupun alkohol masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan air raksa, warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol, biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya jika sedang naik atau turun. Alkohol tidak seberbahaya dari air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer, yaitu termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya dapat menggunakan air raksa maupun alkohol. Termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat lampu atau reservoir dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke lampu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Untuk lebih jelas, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Kira-kira mengapa ya? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Jenis termometer berikutnya yaitu termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Keempat, jenis termometer digital. Seiring perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer digital yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lainnya, yaitu pemuaian. Pada termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai, dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga mempermudah kalian untuk memahaminya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.